warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru semuanya. Dan selamat pagi kakak-kakak, abang-abang dan teman semua. Kami dari kelas 71 akan menampilkan cerita fabel yang berjudul Kura-Kura dan Sepasang Itik. Baiklah teman-teman semua, penanggung jawab proyek kali ini adalah Ibu Sri Asriani selaku wali kelas. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para pemain. Arzan sebagai Raja Kurami, Imam dan Najwa sebagai sepasang itik, Vigo dan Fawas sebagai ajudan, Aira, Mauren, Syakira dan Mesia sebagai dayang, Raihan sebagai elang, Aisyah, Abid dan Rifki sebagai burung-burung. Baiklah, saksikanlah penampilan kami dari kelas 71. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Suraja. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang suka berhayal. Raja itu bernama Raja Kurami. Setiap pagi, sang raja duduk di halaman kerajaan. Secangkir teh dan beberapa iris roti disajikan di dekatnya. Sambil memandang alam sekitar, dia menikmati hidangannya. Waktu tak terasa, si raja melamun dan berhayal sesuatu di atas langit. Pagi itu, dia melihat seseorang burung-burung yang terbang di atasnya. Aku ingin terbang ke atas seperti burung itu, kata si Raja Kurami dalam benaknya. Raja Kurami begitu lalu dalam angan-angannya, hingga sang raja pun tak sadar matahari kian meninggi. Panas yang menyengat tubuh seakan tak berasa olehnya. Tuan Kurami, mari masuk ke dalam istana, hari sudah siang. Seorang dalang abdi dalam kerajaan memutus lamunan Raja Kurami. Sang raja akhirnya masuk ke dalam istananya yang megah. Baiklah, aku akan masuk ke dalam kerajaan. Karena hari sudah siang, Raja Kurami lalu langsung mandi di kolam kesayangan miliknya. Setelah mandinya usai, dia melanjutkan memerintahkan kerajaan yang dipimpinnya. Namun, di tengah kesibukan mengatur kerajaan tersebut, Raja Kurami masih sering teringat hal yang diaminkannya tadi pagi. Ia ingin terbang seperti burung-burung hayalan si Raja Kura-Kura. Hayalan sang kura-kura tak terbendung. Ia ingin angan-angan untuk terbang di dalam benaknya terwujud. Hasil, dia memerintahkan kepada seorang ajudan kerajaan untuk mencari penerbang yang handal untuk membawa terbang ke langit. Ajudan, kemari! Ada apa, Tuan Kurami? Tolong bawakan aku seorang penerbang yang hebat untuk membawaku terbang ke atas langit. Baiklah, Raja Kurami. 2 hari lamanya si ajudan mencari penerbang untuk Raja Kurami. Akhirnya, setelah berusaha cukup keras,
Ajudan itu berjumpa dengan dua itik bersaudara yang pandai terbang. Dia pun menjelaskan maksud sang raja pada sepasang itik bersaudara tadi. Wahai tuan-puan yang pandai terbang, maukah tuan-puan ikut kami ke kerajaan-kerajaan? Sepasang itik itu pun menjawab, boleh saja, tapi ada apa engkau meminta kami pergi ke sana, wahai ajudan kerajaan? Ajudan itu pun menjelaskan keinginan raja pada sepasang itik di depannya. Sang raja meminta kepada saya untuk membawakan penerbangan handal dan membawanya terbang ke atas langit. Tak lama setelah itu, sepasang itik tersebut dibawa menuju sang raja. Raja Qurani begitu gembira. Sebentar lagi, angan-angannya akan segera menjadi nyata. Namun, di tengah kegembiraan Raja Qurani, sepasang itik bersaudara berpesan. Tidak baik bagi Raja Qurani untuk terbang karena akan membahayakan. Lagi pula, Raja tidak memiliki sayap. Kata sepasang itik itu. Raja Qurani bersikeras tetap ingin terbang. Gimana setuju? Aku tetap ingin terbang. Apapun itu syarat dan resikonya. Hingga akhirnya dua itik mengajukan syarat untuk terbang bagi sang raja. Apabila Tuan ingin tetap terbang, maka Tuan harus mengikuti syarat dari kami. Raja Qurani pun menjawab, apa syaratnya? Akan aku penuhi itu. Tanya sang Raja Qurani. Sepasang itik itu pun menjelaskan syarat dengan hati-hati. Jika raja tetap ingin terbang, maka saat di atas langit, Raja Qurani tak boleh berbicara. Jika melanggar, resiko tanggung sendiri. Sang raja sepakat dengan syarat tadi. Hari dan jam terbang pun akhirnya ditentukan. Terbanglah dia membumbung tinggi ke angkasa. Sepasang itik bersaudara mengangkat sang raja dalam ranting kayu yang cukup tebal. Raja Qurani menggigit ranting dengan erat di bagian tengah, sedangkan kedua sisi kanan dan kiri digigit oleh itik bersaudara. Raja Qurani begitu senangnya, keinginannya kini menjadi nyata. Ia terbang seperti burung dalam lamunan tiap paginya. Di tengah suasana gembiranya, seekor burung elang terbang di samping Raja Qurani. Elang itu terkejut, Raja kura-kura bisa terbang. Lantas ia pun menyapa sang raja dengan santainya. Hai kura-kura, kamu pasti Raja Kurajam kan? Sapa si elang. Raja Qurani yang hanyut di dalam senang hatinya lupakan jadinya pada sepasang itik. Sang raja berbicara menjawab sapaan elang di angkasa tadi. Iya, aku adalah Raja Qurani. Gigitan pada ranting yang dibawa sepasang itik pun akhirnya terlepas. Seketika itu, jatuhlah sang Raja Qurani dari tempat yang begitu tinggi. Hingga tubuhnya terpental di antara bebatuan di atas sana. Tolong! Tolong aku! Kakinya patah, serta tubuhnya pecah. Kini ia memerintah kerajaannya tak semutasa dahulu. Keinginannya yang berlebihan telah membuatnya hancur. Tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita fabel kura-kura dan sepasang itik adalah kita sebagai siswa dan siswi tidak boleh bermalas-malasan dan sombong. Demikian penampilan kami kelas 71. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya sesi foto, silakan
paguyuban bersama untuk mengambil posisi